nampak seperti uban, memutih, tapi tidak mati nih kawan-kawan. Ini kalau misalkan dilakukan secara tradisional, atau dicabutin, atau dibesik, atau diwatun, atau dipacul, ya kalang kabut teman-teman. Dikarenakan di dalam satu petak lahan pun itu kalau dicabut belum ada 1 minggu itu sudah tumbuh lagi. Ini tidak akan mati. Matinya nanti ketika 30-35 hari setelah tanam itu peran petani terhadap rumput yang ada di lahannya. Di 2023 saat ini didominasi oleh rerumputan yang di sini orang menyebutnya rumput teki, teman-teman. Jadi selain beberapa faktor yang dihadapi para petani tentang menghadapi faktor-faktor yang ada di lahannya, kelihatannya sepele, namun kalau dibiarkan, rumput juga sebagai faktor utama dalam menjalani dunia pertaniannya. Kelihatannya ini sepele, namun kalau dibiarkan juga tidak stabil, alias bisa dikatakan tidak panen, seperti itu. Nah, nampak di satu lahan ini yang didominasi oleh satu rumput, yaitu rumput teki, orang sini menyebutnya. Namun ini sudah dilakukan penanganan atau sudah diatasi, walaupun kalau berbicara tentang rumput teki yang ada di lahan, apalagi lahan bebatuan seperti ini, maka tidak bisa membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh para petani sekitar tentang peran serta petani terhadap rumput-rumput yang ada ini, ya tetap membasmi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini nampak seperti uban, memutih, tapi tidak mati nih kawan-kawan. Mengapa? Karena rumput teki itu rumput yang punya, katakan, jalarnya itu ya ngempu ya, seperti saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti entek seperti ini ya. Dia tampaknya mati dan menguning memutih. Namun untuk detik ini belum ada obat yang memang 100% membasmi rumput ini, rumput yang satu ini. Nah, ini kalau dibiarkan salah kaprah ini bisa keteteran para petani. Rata-rata jagung sudah 20-25 hari setelah tanam. Memang rumput teki tidak bisa mengungguli kalau ketinggiannya, dimensi ketinggian dan kapasitas panjang maupun lebarnya daun. Namun petani juga sempat kewalahan, bukan sempat ya, memang kewalahan ya. Itu masih ada yang menggunakan metode manual teman-teman, metode manual pakai sabit, atau orang sini kalau diaplikasikan menyebutnya itu besi, seperti itu. Nah, kondisinya sedemikian kok. Langsung saya spill. Loh, seperti ini.
Ini kalau misalkan dilakukan secara tradisional, atau dicabutin atau dibesik atau diwatun atau dipacul, ya kalang kabut teman-teman. Dikarenakan di dalam satu petak lahan pun itu kalau dicabut belum ada 1 minggu itu sudah tumbuh lagi kalau rumput teki itu, walaupun tadi tidak mengalahkan tinggi dan lebarnya daripada pertumbuhan jagung, namun tetap menghambat kalau dibiarkan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pengaplikasian atau saat pembasmian, pembantaian rumput teki ini, maka nantinya para petani itu mengeksekusi saat jagung berusia 30-35 hari setelah tanam, seperti itu. Ini tidak akan mati. Matinya nanti ketika 30-35 hari setelah tanam itu pengoplosan obat, dikarenakan tidak berpengaruh yang sangat signifikan terhadap jagung. Kalau usia masih sedemikian, nah ini masih kalang kabut. Suket tekinya mati dengan obat itu tadi yang saya sebutkan. Namun jagungnya juga mati teman-teman. Namun kalau hanya dihambat dengan merasuknya obat putih, ini nanti akan terhambat dalam pertumbuhan jagung-jagung yang ada di lahan kita, seperti itu. Nah, ini didominasi sekali, tidak ada rumput lain yang tumbuh di sini, hanya rumput teki, ya bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Kalau sudah tahu teorinya itu mudah, namun kalau belum tahu bisa nangis di ladang, seperti itu. Kelihatannya ini bibit singa, kelihatannya kalau dari bonggolnya itu kelihatan ya. Nah, bonggolnya agak sedikit berwarna keungu-unguan, seperti itu. Tadi ya, kalau tidak punya ilmunya dalam menangani suket teki, akan kosel-kosel di lahan. Namun ini sudah tampak terkendali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.